Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifari Pahlevi dengan NIM 204222023. Asal saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya mengambil tema membangun kerjasama antar organisasi dan instansi dan menciptakan jiwa kritis dan responsif bagi mahasiswa untuk menyalurkan hak dan perannya terhadap masyarakat. Yang pertama, saya akan membahas tentang tema menciptakan jiwa kritis dan responsif bagi mahasiswa untuk menyalurkan hak dan perannya terhadap masyarakat. Kita sebagai mahasiswa terkenal memiliki jiwa yang kritis dan responsif. Maka dari itu, agar kita memiliki pemikiran yang kritis, kita harus banyak bertanya. Krisis dimulai dari rasa penasaran dan keingintahuan yang sangat-sangat tinggi. Dengan bertanya, kita dapat mengajukan berbagai argumen dan sesuatu yang jelas yang membuat kita menjadi penasaran. Kita sebagai mahasiswa bukan hanya pelajar yang belajar tentang suatu keilmuan atau bidang tertentu, namun mahasiswa itu peka dan responsif dengan segala kejadian maupun kebijakan yang ada di negara ini. Mahasiswa juga harus beradaptasi dengan lingkungan, seperti yang saya kutip dari perkataan Charles Darwin, survival of the fittest, yang berarti fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive sebagai mahasiswa di lingkungan masyarakat ialah orang yang paling adaptif. Dan menjadi mahasiswa merupakan suatu privilege atau keistimewaan yang tidak semua orang bisa berada di posisi kita sekarang. Maka dari itu, apakah kita bisa memanfaatkan suatu privilege tersebut dengan baik? Yakni dengan berpikir kritis dan dengan permasalahan yang ada di lingkungan maupun kehidupan pribadi kita. Apakah kita responsif selama ini dengan keadaan yang ada di negeri kita tercinta ini? Yakni dengan responsif atas selama ini dengan keadaan di negeri kita tercinta ini, dengan mencari tahu permasalahan yang ada dan banyak bertanya secara tidak langsung, kita telah kritis dan responsif sebagai mahasiswa dengan masalah-masalah yang ada di negeri kita tercinta ini. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui dasar dari permasalahan yang ada, kita berusaha untuk membuat perubahan baik dari kehidupan pribadi kita maupun kehidupan di masyarakat. Kita harus tahu hakikat kita dan guna kita sebagai mahasiswa itu apa, yang bukan hanya belajar dan yang bertujuan untuk mencari IPK atau nilai ijazah. Percuma kita mendapatkan secara kertas tersebut, namun rasa peka kita tidak kritis dan responsif terhadap permasalahan yang ada di negara ini maupun di lingkungan kita sekitar, apalagi di lingkungan masyarakat. Sesungguhnya kita ini adalah anak muda pilihan yang berkesempatan untuk merengkuh dalamnya ilmu pengetahuan. Namun kita tidak bisa berpikir tentang IPK atau nilai belaka, tapi tentang orang yang kita temui, pengalaman yang kita jalani, skill yang kita latih, dan pemahaman yang kita dapatkan. Lalu setelah kita mendapatkan itu semua dalam dunia perkuliahan, lalu apa gunanya nanti setelah kita keluar dari dunia perkuliahan? Yang dengan harapan tentunya nanti di masyarakat kita dapat meneliti secara kritis dan responsif atas permasalahan yang ada. Untuk tema selanjutnya saya akan membahas tentang peningkatan relasi organisasi. Peningkatan relasi dan organisasi ini tentunya sangat berpengaruh dalam majunya suatu organisasi atau bidang organisasi sekolah maupun organisasi di masyarakat. Jika kita memperluas hubungan antara relasi dan dengan sesama, maka kita akan mendapatkan bantuan atau bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa untuk hidup sendiri di muka bumi ini. Manusia itu butuh orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Menurut pengalaman saya, dulu ketika berorganisasi di jenjang aliyah, relasi itu sangat-sangat penting bagi kemajuan suatu organisasi. Izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman organisasi saya di bidang SMA atau di bidang aliyah. Seperti dulu contohnya, di organisasi SMA saya itu yang akan mengadakan kegiatan yang bernama Porseka atau singkatan dari Pekan Olahraga Seni dan Pramuka yang disingkat Porseka. Lalu dari panitia tersebut ada namanya bagian humas. Apa itu bagian humas? Humas itu ialah kepanjangan dari hubungan masyarakat. Lalu apa guna dari bagian humas ini? Bagian humas ini berguna untuk mencari dana atau sponsor dari pihak-pihak luar sekolah guna mensukseskan acara yang akan diadakan oleh organisasi kami. Lalu setelah kami lama mencari, akhirnya kami menemukan sponsor atau perusahaan air terbesar di Indonesia, salah satu perusahaan air terbesar di Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan ialah Aqua.
yang memberi dana yang sangat-sangat cukup kepada kami. Tidak hanya itu, organisasi kami waktu itu memperluas relasi tidak hanya ke perusahaan-perusahaan, namun kami sampai-sampai meminta dana proposal kepada dinas daerah kota untuk mengadakan suatu acara dan mengundang salah satu gubernur Jakarta saat ini ialah Pak Anies Baswedan. Suatu kehormatan bagi kami bahwa organisasi kami sukses mengundang Pak Anies Baswedan. Tentunya apabila sekolah kami tidak mempunyai relasi yang baik antara dinas daerah kota, salah satu pimpinan sekolah kami ini soalnya sangat kuat relasinya dengan dinas daerah kota, sehingga Pak Anies Baswedan bisa datang langsung ke acara kami. Ini salah satu pentingnya relasi bagi suatu organisasi. Dalam menyukseskan suatu roda-roda kegiatan atau rentetan kegiatan yang ada, maka kita akan banyak untuk mendapatkan suatu bantuan atau dukungan dari orang-orang pihak-pihak luar dari organisasi, atau kita bisa mendapatkan motivasi yang lebih. Dan izinkan saya mengutip perkataan dari seseorang yang insya Allah bisa memotivasi kita, yakni dia berkata, orang membutuhkan 3 hal untuk sukses. Yang pertama, memiliki ilmu, modal, dan relasi. Sekian dari saya, insya Allah bermanfaat perkataan saya ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.